Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah siswa sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri, fungsi, dan tujuan dari teks laporan percobaan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang menelaah, struktur dan kaidah kebahasaan serta menyajikan teks laporan percobaan. Namun kita lebih spesifik tentang menelaah struktur teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa sekalian setelah mempelajari materi ini mampu pertama mengidentifikasi atau mengenali struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, menyampaikan isi informasi tentang struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan. Sama halnya seperti teks-teks yang lain, teks laporan percobaan juga memiliki bagian pembangun apa-apa saja. Pertama judul, berikutnya tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur atau langkah-langkah, kelima hasil, terakhir kesimpulan. Kita akan membahas struktur yang pertama, yaitu judul. Dalam kurung opsional. Kenapa Bapak tulis di sini opsional? Maksudnya adalah untuk judul boleh ditulis, boleh tidak, tapi disarankan untuk ditulis. Judul merupakan kepala karangan dan juga merupakan gambaran awal pada pembaca. Jadi ketika kita membaca judul, kita sudah bisa memahami apa isinya secara umum. Judul harus sesuai dengan isi yang dipaparkan dan judul harus menarik. Contoh, membuat taplak meja sederhana dari kain perca. Di sini ada kata perca, mungkin agak asing juga bagi sebagian kita. Perca artinya adalah bekas. Jadi membuat taplak meja sederhana dari kain bekas. Jadi mengolah bahan bekas menjadi sesuatu yang berguna. Jadi ada unsur menariknya gitu. Berikutnya, struktur yang kedua, tujuan. Tujuan adalah keinginan atau sesuatu yang ingin dicapai melalui kegiatan percobaan. Contoh, ini masih berkaitan dengan judul sebelumnya. Pembuatan taplak meja menggunakan kain perca bertujuan agar menjadi lebih kreatif dan mampu memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Ini tujuan dari judul sebelumnya, atau ini juga merupakan struktur yang kedua dari teks laporan percobaan. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Apa itu alat? Alat adalah segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan tidak langsung habis setelah digunakan atau dipakai. Contoh,
pena atau pensil, jangka, gunting, dan jarum. Bahan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan biasanya habis setelah digunakan. Jadi perbedaannya adalah kalau alat tidak langsung habis setelah dipakai, sedangkan bahan cenderung habis setelah dipakai. Contoh, kertas, kain perca, dan benang. Struktur yang keempat adalah prosedur atau langkah-langkah. Prosedur atau langkah-langkah harus berurutan. Ini penting berurutan. Kenapa harus berurutan? Agar percobaan yang kita lakukan bisa berhasil atau sesuai dengan harapan kita. Dan sebaliknya, kalau prosedur atau langkah-langkah tidak berurutan, contohnya langkah pertama kita letakkan di langkah ketiga, tentu itu tidak berurutan dan hasil yang akan kita dapatkan dari percobaan yang kita lakukan cenderung tidak berhasil. Prosedur atau langkah-langkah berisikan tahap-tahap melakukan percobaan atau proses melakukan percobaan. Contoh, buatlah sketsa gambar-gambar pada kertas. Di ciri khasnya adalah menggunakan kata kerja perintah. Buatlah, guntinglah, dan lain sebagainya. Yang kelima, struktur yang kelima adalah hasil. Hasil adalah uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Contoh, dan jadilah taplak meja kreasi tangan sendiri. Sekarang, kamu bisa meletakkan taplak meja tersebut di ruang meja tamu atau ruang makan. Kemudian, struktur yang terakhir dari teks laporan percobaan adalah kesimpulan. Kesimpulan berisikan pendapat akhir penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Contoh, membuat taplak meja dari kain perca tidaklah sesulit yang dibayangkan. Dengan telaten dan ulet, kreativitas dan pengetahuan kita menjadi bertambah. Jadi, siswa sekalian, struktur teks laporan percobaan terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, prosedur atau langkah-langkah kegiatan, hasil, dan kesimpulan. Berikut ada video sederhana tentang cara membuat taplak meja dari kain perca. Mari kita saksikan. Demikian videonya. Di video tadi cara simple atau cara sederhana tentang cara membuat taplak meja dari kain perca. Ada
judul, ada bahan-bahan, ada langkah-langkah dan hasil secara simple. Baiklah siswa sekalian, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Besar harapan Bapak, kalian paham terhadap apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau ada pertanyaan tentang materi, kalian boleh tuliskan di kolom chat Google Classroom. Insya Allah nanti akan Bapak berikan penjelasan lebih lanjut lagi tentang pertanyaan tersebut. Baiklah, sekian untuk hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Pak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.